Shalom Bapak Ibu, ada sukacita, amin. Perenungan kita pagi hari ini, saya kasih judul The Lost Sheep, domba yang hilang. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Matius 18 ayat 11 sampai 14. Matius 18 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 yang tidak. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemarin saya masuk dalam sebuah gereja, tapi mereka mempunyai visi yang buat saya menarik. Visi mereka adalah mencari yang hilang dan mensejahterakan yang ada. Jadi si gembala bilang, kalau ada domba yang terhilang, maka kita cari. Kalau mereka sudah ada, kita sejahterakan mereka di situ. Tapi dia bilang juga begini, tapi kalau si domba itu kita sudah didik di tempat ini, udah diarahkan di tempat ini, dan domba itu pergi, maka si gembala bilang, saya nggak akan cari. Karena setelah saya tahu, dia bertumbuh di gereja lain. Itu bukan domba yang hilang, menurut gembala itu. Nah, ini menarik buat saya, sehingga saya rasa patut kita renungkan. Apa sih yang dimaksud dengan the lost sheep? Domba yang hilang itu. Apakah orang-orang yang pergi dari gereja kita bilang domba yang hilang? Atau bagaimana yang dimaksud dengan hilang itu sendiri? Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang hilang, tidak ada lagi. Lenyap. Kertas kalau kita bakar, terus dia jadi abu, kita bilang itu hilang. Orang yang kita tidak lihat lagi, walaupun orang itu masih hidup, kita bilang hilang, walaupun dia cuma pindah tempat. Atau orang pun yang sudah meninggal, kita bisa bilang hilang. Atau yang kedua, dalam pembacaan kita tadi ada kata sesat di situ. Sesat di sini adalah tidak melalui jalan yang benar. Salah jalan, salah, atau menyimpang dari kebenaran. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mana yang benar yang dimaksud oleh lay di sini? Hilang dalam pengertian KBBI. Benar-benar hilang sama sekali. Tidak kelihatan. Sehingga kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau orang sudah kita tidak lihat, oh itu sudah hilang. Atau sesat. Tidak melalui jalan yang benar, salah jalan, atau menyimpang dari kebenaran. Ini yang kita harus cari tahu dulu. Tapi untuk mencari tahunya, saya minta dukungan dulu. Supaya saya tidak salah, atau Bapak Ibu tidak salah dalam memahami kata atau perikop the lost sheep. Domba yang hilang. Jadi saya mau bertanya dulu, bantu saya supaya kita bisa paham apa yang dimaksud dengan hilang dari Lembaga Alkitab Indonesia ini. Di sini ada Pak Sub, bantu saya Pak Sub. Menurut Pak Supratman, apa konteks dari cerita domba yang hilang ini? Bantu saya dulu supaya kita yang mendengar paham tentang nats atau perikop domba yang hilang. Tersesat ya, ketinggalan, salah jalan. Kalau menurut Pak Sub, konteksnya kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, gimana yang dimaksud dengan domba yang hilang? Domba
yang salah jalan ya, Salah jalan. Oke. salah jalan. Pak Heru, boleh bantu saya? Supaya kita paham dulu kata hilang ini, nanti salah. Nanti kalau kita salah dalam memahami nats ini, kita akan kemana-mana nih. Pak Heru, bantu saya. Apa yang dimaksud dengan domba yang hilang di sini, yang maksudnya gimana, Kak? Ya, semoga yang saya sampaikan bisa membantu. Hilang di sini mungkin bisa dikatakan tidak kelihatan, ya, atau bisa juga dia berpindah berjemaat di tempat lain, tapi pertumbuhan rohaninya tidak mengalami kemajuan, Oke. akan mengalami kemunduran. Oke. Oke. Terima Thank you. kasih. Thank you, Pak Heru. Pak Herman, boleh bantu saya? Soalnya ini nanti salah nangkep, kita bisa kemana-mana nih. Hilang artinya sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ya, oke. Kita kembali ke laptop. Saya dapat dukungan berarti ya. Yang dimaksud dengan kata hilang oleh lembaga Alkitab, ternyata ini makna rohani. Kita nggak bisa mengambil letterlek secara KBBI. Lenyap, tidak kelihatan. Nah, orang kalau kita nggak lihat lagi, terus kita bilang, oh dia hilang. Oh dia sesat. Ternyata lain, cuma mengambil makna rohani dari kata hilang atau sesat. Yang mengandung arti keterputusan hubungan manusia dengan Tuhan. Sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Seperti Pak Herman bilang, hilang. Itu yang dimaksud hilang. Kalau kita paham sampai di sini, kita nggak mudah mempersalahkan jemaat. Oh, jemaat udah pindah, hilang dia. Padahal dia bertumbuh di gereja lain. Dia nggak terhilang. Kalau kita sudah didik jemaat itu dengan baik dan dia pindah, ngomong baik-baik, Pak, boleh nggak saya pindah? Terus jemaat pengerja lain nggak lihat lagi, tanya ke Pak Herman, Pak, yang ini masih kita, jangan-jangan dia terhilang. Ternyata dia bertumbuh di gereja lain. Berarti dia bukan terhilang. Kalau begitu, hilang di sini oleh lembaga Alkitab adalah terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Sehingga dia jatuh ke dalam dosa, dia tidak tinggal Tuhan lagi, nggak ke gereja lagi, nggak bertumbuh lagi dengan Tuhan. Maka buat kita itulah yang terhilang. Nah, oke, sama-sama kita paham dulu bahwa yang terhilang adalah terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Itulah yang namanya terhilang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari perikop ini atau nats ini, ada dua hal yang kita bisa ambil dari cerita ini. Yang pertama, sebesar apa kasih Bapa atau kasih Allah bagi mereka yang sesat dan hilang. Yang kedua, bagaimana para murid, orang percaya atau gereja bersikap terhadap mereka yang berbuat dosa. Ini kan orang terhilang juga. Jadi bagaimana sikap kita terhadap mereka? Ada 5 hal yang kita bisa pelajari dari nats ini. Yang pertama, perumpamaan ini mengajarkan banyak hal tentang kasih kepada kita. Yaitu kasih Allah ialah kasih yang individual. Saya belum cerita latar belakang nats ini. Cerita di Palestina atau di Israel sana, musim semi rumput tumbuh, tapi nggak banyak. Dan di sana banyak bukit-bukit yang curam. Domba kalau cari makan, lama-kelamaan semakin jauh, dan kadang-kadang dia terperosok ke dalam dan dia tidak bisa balik. Nggak bisa balik. Satu-satunya cara, gembala ini atau yang menjaga kawanan domba ini harus mencari domba yang hilang itu. Zaman dulu, kalau punya domba yang banyak itu bukan pribadi, tapi milik banyak orang atau kampung. Jadi yang jaga itu bisa 4 atau 5 orang. Jadi jangan terkesan waktu kita lihat perumpamaan ini, loh, kalau dia tinggal yang 99 bukankah akan hilang lagi? Tidak. Zaman dulu yang punya domba itu sekampung.
atau banyak orang. Jadi yang jaga bisa 4 atau 3. 1 yang cari, 2 yang jaga, atau 3 yang jaga. Dan waktu dia mencari dan dia menemukan misalnya si domba itu sudah mati. Maka karena ini punya orang, dia harus mengambil tulangnya atau sisa-sisa dari daging domba itu untuk ditunjukkan kepada pemilik. Kadang si pengembala harus mencari, mengorbankan dirinya untuk menemukan domba yang hilang itu. Yang lain sudah pulang masuk ke kandang, ke kampung. Bawa pulang itu domba-domba. Dan mereka menceritakan di kampung bahwa ada domba yang hilang. Dan satu kampung itu menunggu dari kejauhan, menunggu si gembala yang satu untuk pulang bawa itu domba yang hilang. Dan biasanya kalau mereka lihat dari jauh, si gembala sudah menaruh di atas punggungnya membawa domba itu, mereka bersorak-sorak. Senang sekali satu kampung. Dari sinilah budaya itu diambil oleh Yesus, memberikan contoh buat kita tentang domba yang hilang. Perumpamaan ini mengajarkan banyak hal tentang kasih. Yang pertama, kasih Allah ialah individual. Mungkin Bapak Ibu kan bilang, maksudnya individual gimana? Kan di situ ada 99. Dan Tuhan cari yang satu. Tuhan mengasihi. Tuhan berusaha mengorbankan dirinya. Mencari kita manusia yang terhilang. Dia menyayangi kita. Tapi dia juga akan mencari kita pribadi. Lepas pribadi. Kasih Tuhan sangat luar biasa. Dia mengasihi manusia. Tapi dia mengasihi juga Pak Supratman secara pribadi. Pak Herman secara pribadi, Pak Heru secara pribadi, dan dia cari. Dia nggak akan tinggalin. Inilah kasih Tuhan itu. Kasih yang individual. Dia menyayangi banyak dari kita, banyak orang. Tapi kalau kita terhilang, dia pun berusaha untuk mencari kita. Yang kedua, kasih Allah, kasih yang sabar. Mungkin Bapak Ibu bilang, biasa itu Pak. Tunggu dulu Bapak Ibu. Domba adalah binatang yang bodoh. Kalau dia sudah terperosok, selama dia masih hidup dan dia tidak tahu jalan pulang, dia akan tunggu di situ terus. Dan dia akan nggak balik. Dia berharap si penjaganya datang untuk mengambil dia. Banyak dari kita tidak memiliki kasih ini. Memang sangat sulit, berat. Kasih Allah ialah kasih yang sabar. Kadang kalau kita melihat ada saudara kita yang terhilang, atau sudah jauh dari Tuhan, atau jatuh, kita bilang, masa bodoh, ngapain, itu kan salahnya sendiri, ngapain kita mau bantu-bantu dia, ngapain kita tarik dia, ngapain kita cari dia, itu kan salahnya dia. Tapi Tuhan tidak. Dia mengambil gambaran dari budaya orang sana. Si penggembala mencari si domba yang bodoh itu, yang tersesat itu, membawa pulangnya ke kandang. Demikian juga dengan kasih. Kasih yang sabar, menunggu, dan menuntun kita. Ingat Bapak Ibu, bukan domba yang balik, si gembala yang mencari. Tuhan mencari kita. Kita adalah manusia yang bodoh, yang sering jatuh dan jatuh. Kadang terhilang, tapi Tuhan berusaha untuk mencari kita. Itulah kasih Allah, kasih yang sabar. Yang ketiga, kasih Allah adalah kasih yang mencari. Inilah yang membedakan kita dengan agama-agama yang lain. Banyak orang berusaha mencari Allah. Tapi kita, Allah ya yang berusaha mencari kita. Prinsip yang paling beda dari kekristenan, dari agama-agama yang lain ini. Kasih yang mencari. Dia tidak pernah tinggalin kita. Dia tidak pernah biarkan kita terperosok dan terhilang jauh. Dia akan berusaha mencari seperti si gembala mencari domba yang tersesat itu. Yang bodoh itu. Dia akan berusaha untuk menemukan kita. Demikian juga dengan kasih Allah terhadap kita. Kasih yang mencari.
Yang keempat, sebelum masuk ke poin yang keempat, saya putarkan sebuah video. Jadi disclaimer dulu, jangan lihat orangnya. Orangnya rada aneh memang. Tapi kalimat dari dua pembicaraan orang ini menarik. Supaya kita menjadi orang mencontohi Allah, memiliki kasih. Menghukumnya, Iya. lebih berfokus sama dendamnya, Karena di situ kan gini, disitulah kita punya positioning. ya. Pada saat kita ngelihat hidup kita buruk, kita ngelihat ada orang yang lebih buruk dan kita merasa hidup kita baik-baik saja. Itu perspektif negatif untuk dijadikan motivasi bagi orang-orang tolol. Betul. Kalau orang-orang pinter, dia beda ngelihatnya. Ketika orang lain terpuruk, dia melihat bahwa disitulah fungsi dia sebagai manusia untuk memberikan kasih. Betul. Untuk memberikan support. Betul. Dan itu adalah bentuk support kepada diri dia sendiri ketika dia mengalami kejatuhan. Betul. Jadi manusia kan hanya punya dua cara mensupport diri. Betul. Satu dengan menghukum, satu dengan mengasihi. Ya. Masalahnya adalah banyakkan orang-orang itu yang selalu melihat bahwa segala sesuatu yang buruk yang terjadi dalam hidup dia adalah sebuah hukuman dari Tuhan. Betul. Sedangkan kalau gua nggak percaya itu. Betul. Sejak kapan Tuhan gue jadi Tuhan penghukum? Betul. Nih gue kasih tahu Bang, ya banyak orang bilang, lihat tuh karena lo jahat, nggak dapat panggung kan, itu hukuman dari Tuhan. Enggak, itu hukuman dari lu. Karena lu semua yang bersatu padu mencegah dan menutup rezeki orang. Gue percaya kalau Tuhan itu yang di atas, terlepas perdebatan apakah dia ada atau enggak, tapi Tuhan yang di atas itu, dia itu menciptakan matahari untuk dinikmati sama orang yang ateis dan orang yang nggak ateis. Dia menciptakan bumi untuk dinikmati semua golongan kepercayaan. Oke. Tuhan yang lo klaim lo percayain aja kagak hitung-hitungan. Betul. Kenapa orang yang mengklaim mempercayai dia Dan bawa-bawa hitung-hitungan. nama Tuhan. Dan bawa-bawa nama Tuhan. Menurut gue gini, gue tuh nggak pernah ada masalah dengan entity yang namanya Tuhan, Betul. apapun bentuknya. Cakep. Yang gue punya masalah sama fans-fansnya yang so asik. Karena gua rasa kalau Tuhan itu memang ada, kebanyakan fansnya tidak menggambarkan siapa dia yang sebenarnya. Tidak memberikan contoh itu. Karena kan ada yang bilang kan sebenarnya fungsi dari keberadaan firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kita ketahui jadi pengetahuan, Ya. tapi bisa nggak lo menghidupinya sehingga itu menjadi bukti, Betul. experience dan kehidupan kan? Betul. Dan biasanya orang yang benar-benar meyakini Tuhan, yang gue tahu ya, apapun kepercayaannya, orang yang benar-benar meyakini Tuhan, dia tidak pernah ngejudge. Ya. Dia hidupnya penuh dengan kasih sayang. Dia bahkan tangannya selalu terbuka. Ya, Cok, setiap manusia pernah salah lah. Tapi daripada kita fokus ke belakang, makanya mata ditaruh di depan kan, supaya kita ngeliatnya ke depan. Mata ditaruhnya nggak di belakang, supaya kita nggak ngeliat ke belakang. Maksud gue gini, kalau kita semua difokuskan apa yang pernah kita lakukan, kita semua nggak ada yang bisa survive. Tapi tidak ada penerimaan lebih dulu. Sehingga kita gampang sekali mengucilkan orang. Tapi kasih Allah adalah kasih yang sukacita. Waktu orang itu kembali, yang terhilang itu kembali. Kita bersukacita dulu. Namanya penerimaan dulu. Nggak usah dulu bicara tentang nasihat moral. Penerimaan dulu. Terima dulu dia apa adanya. Baru kita menasihat. Kesalahan dari kita. Kita selalu memberikan nasihat terlalu banyak. Dan membuat dia merasa rendah diri. Terhina. Dan akhirnya terbuang. Kita bukan menemukan domba yang hilang, tapi kita bikin domba itu lebih hilang lagi. Jadi, yang keempat adalah kasih yang bersukacita. Menemukan yang terhilang. Yang terakhir, saya nggak tulis, tapi saya tutup dengan sebuah kalimat. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih Allah ialah kasih yang melindungi. Jadi Bapak Ibu, mari kita pahami cerita ini dengan baik. Perikop tentang domba yang hilang. Jadi jangan cerita lagi, oh orang udah pindah gereja kita anggap, oh dia terhilang. Tidak. Kita lihat dulu, apakah dia bertumbuh di tempat lain atau tidak. Kalau dia bertumbuh di tempat lain, dia bukan terhilang. Kalau kita sudah mendidik jemaat itu di tempat kita, sudah memberi yang terbaik, terus dia pindah, itu kasus lain. Berarti kita sebagai gereja melihat pastoral kita jalan enggak. Tapi kalau nats ini adalah berbicara benar-benar fellowship, kita mencari orang-orang yang benar-benar terhilang. Orang-orang yang jatuh dalam dosa.
orang-orang yang mulai jauh dari Tuhan. Kita cari mereka. Kita cari dan kita cari. Berkaca dari cerita ini, betapa besar kasih Tuhan terhadap orang-orang yang terhilang. Sebab kalau Tuhan cuma sayang kepada Jafar yang sudah berubah, wow, bagaimana dengan orang-orang yang tidak berubah? Berarti Allah pernah tidak punya kasih terhadap orang-orang itu. Jadi kasih Allah tetap tidak berubah sama sekali. Dia sangat mengasihi kita, manusia, sehingga dia mencari domba yang terhilang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.